Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky Mansyah dengan NIM akhir 001. Hai, perkenalkan saya Aliza Ismail Fauzia dengan NIM akhir 167. Perkenalkan, nama saya Tora Prasetyo dengan NIM 155. Hai, perkenalkan nama saya Nurul Fasa dengan NIM 160. Perkenalkan, saya Fajidul Faris dengan NIM akhir 180. Kami dari PT Pos Indonesia merupakan suatu perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang penyelenggaraan dan jasa pos, yang terdiri dari layanan bisnis komunikasi, bisnis logistik, dan bisnis keuangan. Layanan bisnis logistik berupa kiriman barang, kargo, paket optimal, dan point-to-point. PT Pos Indonesia telah lama menjadi mitra pemerintah dalam menyalurkan beragam bantuan sosial, mulai dari bansos sembako, BLT, BBM, PKH, bansos COVID-19, hingga yang terbaru bantuan cadangan beras pemerintah dan BLT El Nino. Kerjasama ini ditujukan kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian pemerintah maupun PT Pos Indonesia yang diwujudkan melalui logistik kemanusiaan. apa sih logistik kemanusiaan itu? Logistik kemanusiaan menurut Thomas dan Kopejak tahun 2005 merupakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian aliran bantuan kemanusiaan secara efisien. Hemat biaya dan penyimpanan bantuan kemanusiaan serta informasi terkait dari titik asal ke titik konsumsi untuk tujuan mengurangi penderitaan korban bencana. Hai Ki, Halo, lagi ngapain sih? ini nih aku lagi lihat video tentang PT Pos Indonesia dalam keberjalanan logistik kemanusiaan. Oh, terus? Ya nih, PT Pos Indonesia itu keren banget loh, karena PT Pos Indonesia ini merupakan salah satu perusahaan yang telah melaksanakan logistik kemanusiaan di Indonesia. Tapi melihat dengan perkembangan zaman yang berbasis digital ini, apakah PT Pos Indonesia telah menerapkan sistem informasi berupa teknologi nggak ya? Pastinya ada sih. Sini, aku kasih tahu. Bahwasannya, PT Pos Indonesia itu menerapkan dua teknologi dalam keberjalanan logistik kemanusiaan di perusahaannya. Teknologi yang pertama yaitu adalah face recognition dan yang kedua adalah teknologi geotagging nih. Nah, kalau teknologi face recognition itu penerapannya menggunakan verifikasi data melalui Electronic Know Your Customer atau yang sering kita sebut dengan EKYC. Nah, kalau teknologi geotagging itu merupakan salah satu sistem di mana pemerintah atau badan penyaluran logistik kemanusiaan bisa mengetahui target, salah satunya keluarga penerima manfaat atau KPM nih teman-teman, sesuai dengan data Radio Republik Indonesia pada tahun 2023. Keren banget ya. Lalu kira-kira PT Pos Indonesia memanfaatkan teknologi lain nggak ya? Selain itu, pada PT Pos Indonesia juga memanfaatkan teknologi digital yang berupa Pos Giro Cash atau yang bisa disebut dengan PGC. PGC merupakan aplikasi berbasis Android yang digunakan sebagai tools pembayaran. PGC digunakan untuk mendistribusikan bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu. Bantuan ini termasuk pada kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Sosial. Wah, keren banget tuh. Kemudian apa ada lagi tuh? Terakhir, Pos Indonesia juga menggunakan teknologi AI. Teknologi AI ini berfungsi untuk mengukur keakuratan datanya. Oleh karena itu, kelompok kami memilih opsi A untuk mencoba membahas mengenai permasalahan dalam penerapan sistem informasi dalam keberjalanan logistik kemanusiaan dan mencoba memberikan solusi untuk permasalahan tersebut. Meskipun PT Pos Indonesia telah menerapkan sistem informasi berupa teknologi dalam menjalankan logistik kemanusiaan, tetapi dalam kenyataannya masih terdapat banyak permasalahan atau kekurangan. Di antaranya, meskipun PT Pos Indonesia telah mengadopsi sistem informasi berbasis AI, ketidakakuratan data penerimaan bantuan masih terjadi karena belum terintegrasinya secara sempurna antara data DTKS Kementerian Sosial dengan NIK yang dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri. Yang kedua, penggunaan sistem informasi dalam logistik kemanusiaan belum optimal karena beberapa wilayah masih kekurangan tenaga kerja yang mampu mengoperasikan sistem disertai dengan kurangnya dukungan
Permasalahan yang ketiga, meskipun telah diterapkan teknologi geotagging untuk pelacakan lokasi penerima bantuan, masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial dalam hal waktu, objek penerima, daerah distribusi, serta ketidakjelasan prosedur dan syarat yang diperlukan. Yang keempat, selama pelaksanaan logistik kemanusiaan, seringkali terjadinya down server jaringan karena seluruh kantor pos Indonesia mengakses aplikasi PGC secara bersamaan sehingga memakan waktu 2-3 jam. Selanjutnya ada solusi yang diberikan untuk mengatasi permasalahan yang ada dari penerapan sistem informasi berupa teknologi dalam mendukung kebencanaan logistik kemanusiaan. Di antaranya yaitu yang pertama ada integrasi data DTKS dan NIK. Yang pertama, memperkuat koordinasi dan kolaborasi antara Kemensos dan Kemendagri untuk memastikan integrasi data DTKS dan NIK yang akurat dan real time. Terus ada memanfaatkan teknologi blockchain untuk memastikan keamanan dan keakuratan data serta memfasilitasi pertukaran data antar lembaga pemerintah dengan lebih efisien. Terus yang kedua ada optimalisasi penggunaan sistem informasi. Solusinya yang pertama ada melakukan pelatihan intensif bagi staf PT Pos Indonesia di seluruh wilayah untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam mengoperasikan sistem informasi logistik kemanusiaan. Terus ada menyediakan panduan dan dokumentasi yang mudah dipahami dan diakses oleh staf PT Pos Indonesia. Terus yang ketiga ada meningkatkan dukungan kepemimpinan dengan menyediakan pelatihan bagi para pemimpin di PT Pos Indonesia tentang pentingnya sistem informasi dan bagaimana mengoptimalkan penggunaannya. Poin selanjutnya adalah solusi di mana kita mengoptimalisasi teknologi geotagging. Yang pertama yaitu adanya pengembangan aplikasi atau platform khusus yang user friendly yang dapat diakses oleh masyarakat untuk melakukan keluhan atau informasi terkait ketidakmerataannya pembagian logistik kemanusiaan. Salah satunya yaitu aplikasi pelaporan bantuan sosial atau bantuan SOS. Yang kedua adalah memanfaatkan teknologi geotagging secara optimal, di mana untuk pemetaan lokasi penerima bantuan secara akurat dan real time. Solusi yang ketiga adalah mengembangkan algoritma untuk mengoptimalkan rute distribusi bantuan berdasarkan lokasi penerima, kondisi infrastruktur, dan ketersediaan armada pada PT Pos Indonesia. Yang keempat, yaitu solusi dalam permasalahan mengatasi gangguan server jaringan. Yang pertama adalah investasi dalam infrastruktur jaringan yang lebih kuat dan tahan beban untuk mengatasi downnya server dalam pelaksanaan logistik kemanusiaan. Solusi selanjutnya adalah mengadopsi teknologi cloud computing, di mana kita dapat memindahkan sebagian beban dalam pemrosesan data dari server lokal ke infrastruktur cloud, sehingga mengurangi resiko overloading pada server lokal. Ide inovasi teknologi baru yang disarankan oleh kelompok kami yaitu yang pertama ada drone delivery. Drone delivery itu memanfaatkan drone untuk mengantarkan bantuan ke daerah terpencil yang sulit dijangkau. Lalu yang kedua memanfaatkan Internet of Things, yaitu memasang sensor pada armada PT Pos Indonesia untuk memantau kondisi barang dan kendaraan selama proses distribusi. Lalu yang ketiga ada augmented reality atau AR, yaitu membantu staf PT Pos Indonesia dalam mengidentifikasi penerima bantuan dan lokasi distribusi. Lalu yang keempat ada virtual reality atau VR, yaitu memberikan pelatihan dan simulasi bagi staf PT Pos Indonesia dalam menangani situasi logistik kemanusiaan yang kompleks. Lalu yang terakhir ada blockchain, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam rantai pasokan logistik kemanusiaan. Selain itu, PT Pos Indonesia juga bisa menjalin kemitraan dengan startup logistik lain untuk memanfaatkan teknologi dan model bisnis inovatif dalam pengelolaan rantai pasokan kemanusiaan atau humanitarian supply chain. Dengan menerapkan solusi dan inovasi ini, diharapkan PT Pos Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam penerapan sistem informasi logistik kemanusiaan, serta memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat sekitar. Penting untuk diingat bahwa logistik tidak hanya terbatas pada proses penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Di dalam cakupannya yang lebih luas, logistik juga mencakup aspek yang sangat penting dalam memberikan bantuan kemanusiaan atau yang sering disebut sebagai logistik kemanusiaan.
Di dalam program studi manajemen dan administrasi logistik, kamu akan dibekali banyak hal terkait logistik loh, seperti logistik kelautan, logistik global, asuransi dalam logistik, green logistik, dan masih banyak lagi. Di program studi manajemen dan administrasi logistik, kami tidak hanya dibekali pemahaman mendalam tentang prinsip-prinsip dasar logistik, tetapi juga menekankan pada pengembangan keterampilan dalam menghadapi permasalahan di dunia nyata. Melalui kurikulum yang dirancang, kami dibekali dengan pengetahuan tentang integrasi sistem informasi, manajemen rantai pasok, dan teknologi terbaru dalam logistik. Dengan belajar di program studi ini, dapat mencetak lulusannya menjadi agen perubahan yang efektif dalam mengatasi permasalahan logistik, seperti ketidakmerataan penyaluran bantuan sosial, optimasi proses distribusi, dan peningkatan transparansi dalam manajemen logistik sehingga menciptakan sistem logistik yang lebih efisien, responsif, dan berkelanjutan. Mari daftarkan diri kalian. Untuk menjadi bagian dari program studi manajemen dan administrasi logistik. Kita tunggu ya. Sampai jumpa! Dadah!